Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Universitas Negeri Semarang sebagai universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Itu adalah visi UNES yang selalu digaungkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, yang mana tentunya salah satu harapan kita nanti bersama adalah menuju UNES sebagai World Class University. Nah, gagasan apa dan gebrakan apa yang nantinya akan kita gaungkan bersama-sama di UNES TV kali ini? Bersama saya Fida Hadid dalam podcast Kampus Keliling. Nah, Sobat UNES sudah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini ada Bapak Sandi Arief. Bapak Sandi Arief ini sebagai sekretaris Senat Akademik Universitas Negeri Semarang. Halo Pak Sandi. Halo Mbak Fida. Apa kabar hari ini? Oh baik. Kita baik. jadi tinggalkan pertanyaan. Oke, kesibukannya apa nih Pak? Ya, meneliti, mengajar, juga melakukan pengabdian, serta ada beberapa tugas lain gitu ya di salah satunya yang mau kita bahas kali ini ya. Betul, tugasnya. ya. Ya, sebagai salah satu apa ya Pak, Satgas atau apa istilahnya? Kalau saya di Senat Akademik Universitas sebagai sekretaris, tetapi saya juga sebagai anggota di Satuan Kerja atau Task Force World Class University WCU UNES. Yang hari ini akan kita bahas bersama-sama di UNES TV. Oke Pak Sandi. Nanti sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa saja gebrakannya, terus roadmap-nya seperti apa nih, nanti kita perlu kayaknya dijelasin sebenarnya WCU atau World Class University itu apa sih gitu. Baik, terima kasih Mbak Fida. Jadi kalau terkait dengan World Class University merupakan salah satu pemeringkatan universitas berkelas dunia. Mungkin Mbak Fida dan Sobat UNES yang lain sudah mengetahui ya bahwa UNES itu menduduki beberapa pemeringkatan gitu ya. Ada UI Green Metric, ada Webometrics. Nah, sekarang ini kita akan mencoba fokus dengan QS World University Rankings dan juga Times Higher Education. Oke, luar biasa. Jadi itu merupakan salah satu parameter terkait dengan bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan di sebuah universitas. Yang perlu dipahami bersama Mbak Fida dan Sobat UNES bahwa WCU atau Universitas Berkelas Dunia terkait dengan pemeringkatannya bukan merupakan tujuan akhir. Oh, bukan goals-nya ya? Bukan goals-nya. Melainkan apa itu Pak? Tetapi itu merupakan salah satu parameter alat untuk mengukur terkait dengan peningkatan kualitas. Jadi fokus kita adalah pada peningkatan kualitas atau mutu akademik dari universitas. Dari Universitas Semarang khususnya. Betul. Kemudian nih Pak, ini kan beberapa waktu belakangan ini kan juga sering digaungkan UNES sebagai kampus PTNBH gitu. Perguruan tinggi dengan berbadan hukum seperti itu. Kemudian kaitannya dengan WCU itu apa sih Pak? Ada nggak nih kira-kira relevansinya? Baik, jadi kami di Senat Akademik Universitas memiliki satu fungsi terkait dengan penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan juga pengawasan di bidang akademik. Nah, kaitannya WCU dengan PTNBH, jadi pada beberapa waktu lalu kami tidak hanya dari Senat Akademik Universitas, tetapi juga pimpinan universitas dari mulai rektor sampai dengan wakil rektor dan para dekan, serta pihak-pihak yang terkait, mengadakan satu audiensi dengan Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek Dikti. Nah, tentang apa itu? Tentang PTNBH tadi itu ya? WCU. Oh, tentang WCU-nya. UNES sebagai universitas berkelas dunia. Nah, ternyata di tahun 2024, Mbak Fida dan Sobat UNES, bahwa kita diberi target gitu ya oleh Direktorat Kelembagaan untuk bisa menguatkan posisi UNES sebagai universitas berkelas dunia di QS World University Rankings, paling tidak menduduki peringkat 1000. Wah, luar biasa. Jadi dengan target tersebut otomatis mau tidak mau kita harus mempersiapkan segala sesuatunya saat ini gitu ya, karena memang rasanya tidak mungkin kita bisa menutup diri
dari internasionalisasi dan globalisasi. Sehingga UNES akan menjadi universitas yang bisa bersaing secara global. Luar biasa. Ini cita-cita yang, kayaknya ke depan harus butuh komitmen dari masing-masing stakeholder, kemudian sivitas akademika yang ada di UNES itu sendiri. Kemudian Pak, terkait dengan komitmen Senat Akademik Universitas nih, boleh tidak nih disampaikan kontribusinya itu apa saja kira-kira nanti ke depan? Baik, jadi terkait dengan kontribusi Senat Akademik Universitas, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada 3 fungsi utama gitu ya Mbak Vida ya. Yang dari pertama, Senat Akademik dari Universitas. Senat Akademik Universitas, yang pertama penetapan kebijakan, kemudian pemberian pertimbangan, dan juga pengawasan di bidang akademik. Oke. Nah, pemeringkatan ini kan sangat berkaitan erat gitu ya dengan proses pendidikan secara umum di universitas. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, kami menghadiri sidang Majelis Senat Akademik 21 PTNBH. Oke, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, termasuk 5 PTNBH yang baru saja gitu ya bertransformasi. Salah satunya adalah UNES. Nah, di sana kita mendapatkan satu gambaran yang lebih utuh terkait dengan betapa pentingnya program universitas berkelas dunia ini. Nah, kontribusi dari Senat Akademik Universitas sendiri, kebetulan kami terbagi dalam beberapa komisi dan saya di Komisi Pengembangan Akademik selalu mensisipkan semacam arah ke depan atau kebijakan universitas seperti apa terkait dengan universitas berkelas dunia, khususnya bagi para pengusul program studi atau fakultas yang baru. Seperti yang Mbak Vida dan Sobat UNES tahu bahwa dengan UNES menjadi PTNBH, maka ada satu fleksibilitas terkait dengan penciptaan program studi yang baru. Nah, jadi kita fakultas kedokteran itu ya Pak. Betul, dan program studi di level program sarjana dan juga pasca sarjana. Di situ kita sisipkan bahwa ini arah universitas ke depan. Jadi ada beberapa kriteria dan indikator terkait dengan pemeringkatan universitas berkelas dunia tersebut. Oke, kemudian nih Pak, nantinya tujuan World Class University ini akan bisa diraih UNES ketika UNES sudah mencapai indikator apa saja itu Pak kira-kira? Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan fokus ya dari Senat Akademik Universitas dan juga dari universitas sudah memiliki komitmen yang tinggi pada 2 pemeringkatan yang memang sangat direkomendasikan oleh Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek Dikti. Yaitu yang pertama QS World University Rankings. QS Rank itu yang QS Rank, betul. Nah, ada 9 indikator utama Mbak Vida dan Sobat UNES. Luar biasa banyak ya? Banyak nggak tuh 9 indikator? Jadi ini merupakan indikator yang memang komprehensif Mbak Vida. Jadi yang pertama terkait dengan academic reputation, ya seberapa baik reputasi UNES secara global, gitu ya, karena nanti datanya diambil berdasarkan survei. Kemudian yang kedua adalah employer reputation, bagaimana reputasi dari sisi pemberi kerja terhadap lulusan UNES. Kemudian yang ketiga terkait dengan faculty student ratio. Yang keempat international faculty student ratio itu perbandingan antara perbandingan antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa. Kalau terlalu banyak tentunya kurang ya Pak ya. Termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan strategi ya supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, supaya faculty student ratio-nya baik gitu. Kemudian yang keempat international faculty ratio, jadi proporsi staff pengajar asing gitu ya di UNES. Staff dan pengajar. Staf pengajar. Oh, staf pengajar, dosen tentunya. Dosen. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan staf kependidikan ya di luar staf pengajar sebagai dosen. Kemudian yang kelima terkait dengan international student ratio. Seberapa besar proporsi mahasiswa asing yang belajar di UNES dan mendapatkan gelar dari UNES. Dari UNES, Kemudian yang ke berapa tadi? 6, 7. Ke-6 ya, itu citations per faculty. Jadi terkait dengan citation per faculty ini merupakan citasi yang tidak melihat jumlah publikasinya, tetapi seberapa banyak citasi dari tiap dosen, Mbak Vida. Jadi misal memang penelitian dari Pak Sandi disitasi oleh berapa mahasiswa gitu, atau oleh akademisi yang lain. Nah, jadi kita akan mencoba menata begitu ya, supaya lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitas, walaupun kuantitas juga bagus gitu ya, tetapi perlahan untuk lebih meningkatkan kualitas. Kemudian berikutnya terkait dengan
International Research Network. Nah, ini yang sangat penting bahwa kita harus memiliki mitra dari universitas atau lembaga riset luar negeri yang bereputasi. Nah, ini untuk bisa menjalin kerjasama dengan mitra luar negeri ini kan butuh satu proses yang organik, ya Mbak Vida ya, tidak cepat gitu ya, sehingga ini perlu kita siapkan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan employment outcomes, bagaimana graduate employment rate, bagaimana alumninya gitu ya, karena nanti juga para alumni diminta untuk mengisi survei dan lain sebagainya. Terus ada terkait dengan setelah employment outcomes, sustainability ya, yang terdiri dari dua perspektif, yaitu lingkungan dan sosial. Oke, maksudnya keberlanjutan lingkungan. Betul. Itu boleh dijelasin nggak Pak? Saya kok belum paham itu ya, tentang. Jadi terkait dengan sustainability, nanti akan ada dua dimensi atau area, yaitu sosial dan lingkungan. Untuk sosial di sini terkait dengan equality, gitu ya. Kemudian knowledge transfer, bagaimana dampak universitas terhadap sosial sekitar. Karena tidak layak dan tidak ideal rasanya ya apabila pemeringkatannya bagus tetapi tidak membawa dampak positif kepada komunitas sekitar. Nah, kemudian kalau terkait dengan lingkungan, ini ada 3 ya. Sustainability research, kemudian sustainability environment, dan kemudian sustainability university secara umum. Jadi itu proporsi terkait dengan kategori sustainability. Jadi 9 indikator ini merupakan satu indikator yang penting gitu ya untuk QS World University Ranking. Adapun kalau pemeringkatan Times Higher Education berbeda indikatornya Mbak Vida, karena tiap pemeringkatan itu berbeda. Tapi paling tidak kita akan fokus kedua pemeringkatan tersebut. Kalau Times Higher Education ini terkait dengan teaching quality, research quality, ini sama gitu ya dengan yang QS World University Ranking. Kemudian ada citations juga sama, citasi juga. Bukan jumlah publikasi tapi jumlah citasi per dosen. Kemudian ada international outlook, dan kemudian ada satu yang disebut sebagai industry income. Nah, jadi seberapa besar pendapatan industri yang kemudian bisa di-generate oleh satu universitas. Jadi itu beberapa indikator yang memang banyak. Nah, kalau kita bicara QS sendiri juga nanti ada beberapa subkategori. Wah, luar biasa. Ini kita bahas bisa 2 hari mungkin. Iya. Jadi ini itu gambaran secara umumnya saja. Ya, 9. Mudah-mudahan tadi sudah komplit 9 ya. Nanti kita tayangkan di sini. Oke, kemudian nih Pak, sebenarnya dari yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sandi sendiri, ini saat ini posisi UNES itu dalam QS rank itu udah di level berapa nih Pak? Baik, menarik sekali pertanyaannya Mbak Vida ya. Jadi kalau kita melacak ya berdasarkan pemeringkatan dari QS World University Rankings, memang UNES belum masuk ke dalam radar World University Ranking. Tetapi UNES sudah masuk ke dalam radar QS World University Rankings by regions in Asia. Jadi level Asia, kita masih Asia. Karena memang Mbak Vida dan Sobat UNES, untuk bisa masuk ke QS World University Ranking atau universitas berkelas dunia, ada tahapannya. Nah, salah satunya tahapan yang harus dilalui adalah sudah bisa masuk ke level Asia dulu. Jadi top 50 in Global Asia, kemudian top 30 in Academic Reputation. Nah, baru kemudian kita akan naik level gitu ya ke World University Ranking. Memang harus ada prosesnya ya Pak ya. Betul. Untuk di level Asia kita berada pada peringkat 700-an dunia. 700-an Asia, maaf ya, 700-an Asia. Tetapi kami ya di Senat Akademik Universitas melihat komitmen pimpinan universitas yang tinggi. Kemudian tadi juga kita sudah membentuk satu task force gitu ya, nanti akan bergerak secara masif dan agresif gitu ya ke unit-unit lain gitu. Sepertinya optimis Mbak Vida ya, kita akan ke arah sana. Jadi ada rasa semangat yang luar biasa karena saya pikir ini memang usaha kolektif ya, seperti yang tadi Mbak Vida sampaikan. Oke Pak, ini kita kan menyebut kesatuan UNES ini dalam satu sistem ya menuju World Class University. Tentunya ada fokus-fokus yang perlu diperhatikan oleh tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan mahasiswa itu sendiri. Boleh nggak Pak dijelaskan fokus-fokus apa saja yang perlu nanti diperhatikan oleh kami sebagai tenaga kependidikan, sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa? Ya baik, jadi kalau terkait dengan misalkan apa yang harus diperhatikan begitu ya untuk para dosen gitu. Jadi memang publikasi
sekarang kita akan meningkatkan ke level kualitas daripada kuantitas ya. Tetapi kuantitas pun juga baik ya Mbak Vida ya. Gitu. Karena tadi indikator dari QS adalah citasi ya kan, bukan tetapi jumlah itu ya publikasinya. Pak, kalau publikasinya banyak, kemungkinan peluang dari citasi yang semakin banyak kan juga masih masuk akal ya? Iya nggak kalau seperti itu? Belum tentu Mbak Vida, karena kalau misalkan dia berada pada jurnal yang tidak bereputasi, maka kemungkinan akan disitasi akan sedikit. Ya, masih kualitas yang perlu dipertimbangkan ya. Betul. Kemudian juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan dosen asing atau mitra luar negeri ya, atau lembaga riset luar negeri yang bereputasi. Karena pastinya dengan kita melakukan kolaborasi ada knowledge transfer ya Mbak Vida ya, pengetahuan yang bisa kita pelajari gitu. Kemudian juga jejaring ini juga sangat penting. Karena tadi saya sebutkan di academic reputation, salah satu indikator itu berdasarkan survei secara global dari para mitra luar negeri. Sehingga untuk bisa memberi kesan atau visibilitas UNES secara global itu baik, berarti kan kita harus punya mitra luar negeri yang juga baik dan aktif gitu ya. Sehingga UNES tidak asing lagi di telinga mereka. Sehingga ketika sering ada didengar ya. Betul, sehingga reputasi akan naik. Itu kalau dosen. Dan dosen. Kemudian dari tenaga kependidikan. Kalau tenaga kependidikan juga budaya pelayanan. Jadi ada satu poin yang menarik ketika saya mengikuti majelis sidang akademik universitas 21 PTNBH di UB pada beberapa waktu yang lalu, disebutkan di situ bahwa terkait dengan budaya organisasi ini menjadi hal yang sangat penting sebagai katalis untuk staf kependidikan. Boleh di-spill nggak Pak? Ya, jadi yang dimaksud dengan budaya organisasi di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima secara humanis dan secara utuh kepada pengguna. Betul. Alumni, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian kalau mahasiswa berarti sekarang juga mahasiswa dituntut karena banyak kegiatan inbound, outbound, exchange student ya, ke dalam negeri, ke luar negeri, dan sebagainya. Ini juga merupakan satu hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sehingga visibilitas UNES itu meningkat gitu ya di tataran global. Gitu. Nah, semakin terlihat gitu ya. Betul. Semakin visible di tataran global. Betul. Mungkin untuk di level program studi, kemudian di fakultas bisa mengadakan international conference ya yang berafiliasi dengan organisasi keilmuan bereputasi dunia. Nah, jadi partnernya juga partner dari universitas berkelas dunia supaya nanti visibilitas tadi nampak gitu Mbak Vida. Luar biasa. Itu beberapa hal ya karena banyak sekali seperti ya, karena kan kita di sini fokus yang tadi saya sampaikan hanya untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara sivitas akademika yang di UNES itu sendiri. Kemudian Pak, dari semua yang telah disampaikan Pak Sandi tadi, sebenarnya benefit yang nantinya akan Sobat UNES dapatkan ketika UNES sudah mencapai level atau kualitas world class university gitu. Ya, baik. Jadi apabila UNES sudah masuk gitu ya ke dalam radar QS World University Ranking, pastinya akan berdampak positif terhadap mahasiswa lulusan UNES ya secara khusus. Untuk alumni ya. Dan sivitas akademika secara umum. Nah, kenapa? Karena di negara-negara maju, Mbak Vida, di Australia, di Korea Selatan gitu ya, terkadang para pemberi kerja atau employer mereka akan melacak rekam jejak lulusannya, termasuk dari mana universitas yang menjadi alma mater mereka gitu ya, para mahasiswa ini. Jadi apakah universitas lulusan tersebut masuk ke dalam jajaran top dunia atau tidak? Itu salah satu poin penting atau poin yang mempunyai satu selling point gitu ya bagi para graduate. Nah, lulusan kita juga pastinya dengan masuknya UNES ke dalam radar ini, mereka akan disegani secara global. Artinya kualitas pengajaran, pembelajaran, dan juga pendidikan secara umum di universitas sudah sejajar dan diakui kualitasnya di tingkat dunia. Jadi saya pikir itu menjadi satu benefit yang sangat penting gitu ya Mbak. Apalagi nanti ya untuk lulusan ya, tentunya di masalah pekerjaan yang tadi sudah disampaikan Pak Sandi ya. Betul. Termasuk juga Mbak Vida bagi para pemangku kepentingan lain gitu ya, karena kita sebagai universitas ber-PTNBH juga punya satu strategi bagaimana bisa meningkatkan sumber pendapatan UNES di sisi lain ya, selain dari bantuan pemerintah dan mahasiswa, yaitu dari grant atau bantuan mitra luar negeri. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat strategis apabila kita berada dalam radar
pemeringkatan dunia, ya universitas berkelas dunia, maka mitra-mitra luar negeri juga akan dengan senang hati begitu ya melihat bahwa ada potensi menjalin kerjasama secara ekonomi gitu ya, atau dari sisi finansial dan lain sebagainya. Sehingga itu pasti akan membawa satu dampak yang cukup positif bagi universitas secara keseluruhan. Baik, kemudian nih Pak, kira-kira ke depan nih roadmap yang akan dilakukan UNES atau dalam hal ini lebih khusus mungkin Senat Akademik Universitas. Ini boleh nggak sih diceritakan ke Sobat UNES semuanya? Ya, jadi seperti yang tadi saya tekankan Mbak Vida, bahwa program universitas berkelas dunia atau World Class University ini adalah merupakan usaha kolektif bersama. Jadi tidak mungkin akan sukses kalau hanya dilakukan oleh pimpinan saja gitu ya, tetapi seluruh sivitas akademika UNES, dari komitmen pimpinan, Senat Akademik Universitas, Task Force BCU UNES, kemudian Bapak Ibu Dekan, ya program studi dan seterusnya, termasuk mahasiswa, staf dan lain sebagainya. Nah, untuk roadmap di Senat Akademik Universitas sendiri, kita akan selalu menguatkan dan selalu memberikan pertimbangan khusus gitu ya kepada program studi yang baru, kemudian kepada rektor ya. Kita juga sudah memberikan catatan penting kepada Pak Rektor dan Pak Rektor juga menindaklanjutinya dengan sangat cepat gitu ya terkait hal ini. Jadi bagaimana roadmap atau arah kebijakan universitas ke depan supaya perlu kita siapkan karena target 2024 ini sudah 2023, berarti kan perlu kita siapkan sejak ini. Kemudian juga kita selalu mendukung Mbak Vida upaya atau usaha yang dilakukan fakultas dan program studi terkait dengan menjalin mitra luar negeri ya. Nah, walaupun pasti ini juga berkaitan dengan kantor urusan internasional yang memiliki posisi strategi sebagai salah satu garda di depan gitu ya untuk menjembatani internasionalisasi UNES. Kemudian juga kepada para anggota Senat Akademik pastinya kita juga memberikan satu informasi penguatan gitu ya di rapat-rapat komisi supaya spirit atau semangat UNES berkelas dunia ini terus tumbuh dan meningkat antusiasmenya. Semua jadi aware menuju World Class University. Betul. Luar biasa. Harapan ke depan apa Pak? Harapannya kalau saya dari SAU, Senat Akademik Universitas, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana task force, ya Satuan Kerja WCU UNES bisa berjalan dengan baik. Ya, saya dan tim, beberapa teman-teman yang lain, ada Pak Adi, ada Bu Lia dan seterusnya gitu ya, sudah mempunyai roadmap khusus yang akan segera kami realisasikan. Betul. Dan kemudian UNES gitu ya menjadi universitas yang disegani sesuai dengan visi kita Mbak Vida dan Sobat UNES ya, menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Luar biasa sekali Pak Sandi, sudah tak terasa nih waktu kita over ya. Dari tadi kita ngobrolin hal-hal menarik. Kalau ngobrol seputar roadmap ke depan untuk kemajuan kampus itu memang memberi gairah sendiri gitu loh untuk mengulik lebih dalam. Tapi mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu. Dan Sobat UNES, ini tadi bincang-bincang menarik kita, spill sedikit tentang World Class University bareng Pak Sandi Arief ya. Pak Sandi, mungkin ada tips khusus ini untuk Sobat UNES semuanya yang menyaksikan channel YouTube UNES TV? Baik, kalau kami dari Senat Akademik Universitas pastinya menyampaikan bahwa program Universitas Berkelas Dunia ini menjadi salah satu program unggulan universitas yang perlu didukung dan perlu ditindaklanjuti secara serentak begitu ya, usaha kolektif bersama sehingga Universitas Negeri Semarang yang menjadi universitas kebanggaan kita bisa bersaing secara global dan mempunyai reputasi yang baik sesuai dengan visi kita. Nah, menarik banget ya apa yang sudah di-share Pak Sandi, semoga memberikan dampak positif, memberikan spirit yang luar biasa untuk Sobat UNES semuanya. Pak Sandi, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk Sobat UNES bisa sharing lebih banyak, bisa memberikan gambaran tentang apa aja nanti fokus-fokus kerja di Senat Akademik Universitas. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk Pak Sandi. Sama-sama Mbak Vida. Ya, dan buat Sobat UNES jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena nanti akan banyak informasi menarik untuk Sobat UNES semuanya. Saya Vida Adit dan saya Sandi Arief. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa.